Soal 5. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Begini pemahaman soalnya. Permintaan pada soal sangat jelas, yaitu melakukan smoothing dengan metode moving average pada pertanyaan A dan metode eksponensial pada pertanyaan B. Kemudian, berdasarkan hasil smoothing, menghitung MSI dan MAD untuk menetapkan model mana yang lebih baik. Selanjutnya adalah melakukan perakiraan berdasarkan model yang terbaik. Mari kita jawab. Jawaban pertanyaan A, melakukan smoothing dengan metode moving average. Disajikan kembali data yang akan diolah. Sesuai permintaan soal, jawaban dimulai dengan menyusun MA3 untuk menghilangkan unsur random agar siap dipakai sebagai bahan perakiraan. Hasilnya disajikan pada kolom ini. Dengan rata-rata 3 periode, maka satu waktu pertama dan satu waktu terakhir tidak memiliki nilai MA. Kemudian menentukan nilai perakiraan dengan formula yang demikian ini. Nilai yang dapat digunakan adalah dimulai MA 3 pada Februari 2020 dengan K yaitu waktu yang akan hilang karena penempatan pada rata-rata bergerak sebesar 1, maka berdasarkan formula tersebut, nilai perakiraan pertama akan dimulai pada April 2020. Dan perakiraan terakhir, yaitu Mei 2021, berasal dari MA3 bulan Maret 2021. Nilai-nilai pada kolom ini dapat dihasilkan dengan fungsi Excel data analisis yang demikian. Isikan nilai interval sebesar 3 dan letakkan kursor penetapan lokasi hasil pada sel di baris Januari 2020. Dengan adanya nilai aktual dan perakiraan, maka dapat dihitung errornya pada kolom 4 ini. Untuk penghitungan MAD, diperlukan nilai absolut dari ET ini. Dan penghitungan MSI diperlukan pangkat 2 dari ET ini. Untuk penghitungan MAD, kita cari jumlah selisih absolut tersebut yaitu 160,6667 sehingga rata-ratanya adalah 10,7111. Jadi MAD model ini adalah 10,7111. Untuk penetapan MSI, kita tetapkan dahulu jumlah pangkat 2 ET-nya yaitu 2547,778 sehingga rata-ratanya adalah sebesar 169,8519. Jadi MSI model ini adalah 169,8519. Sebelum beranjak ke pertanyaan B, dijawab dahulu potensi jawaban untuk pertanyaan D, yaitu membuat perakiraan untuk Juni 2021 berdasarkan model terbaik. Memang kita harus menunggu sampai dihasilkannya perhitungan MAD dan MSI dari model eksponensial. Namun akan disampaikan pada lembar ini hasil perakiraan Juni 2021 karena mungkin saja bahwa metode terbaiknya adalah moving average yang ini. Untuk perakiraan Juni 2021, nilainya adalah MA 2 bulan sebelumnya, yaitu MA April. Sehingga perakiraan Juni 2021 adalah sebesar 431,6667. Kita lanjutkan. Pertanyaan B. Melakukan smoothing dengan metode eksponensial dengan speed of decline sebesar 0,2. Disajikan lagi datanya. Tindakan membebaskan nilai runtun waktunya dari unsur random sebagai bahan perakiraan adalah dengan formula ini.
Untuk waktu 1 atau T sebesar 1, diasumsikan bahwa nilai A1 adalah sebesar Y1. Maka nilai A1 jadinya adalah sebesar 327. Kemudian untuk A2 dan selanjutnya kita gunakan formula yang mengandung speed of decline sebesar 0,2 tersebut, sehingga diperoleh nilai-nilainya pada kolom ini. Nilai yang terbebas dari random ini perannya seperti MA3 pada metode moving average. Artinya, perakiraan akan menggunakan nilai-nilai yang baru diperoleh ini. Caranya adalah berdasarkan formula yang demikian ini. Maka nilai perakiraan pertama yang dapat ditetapkan adalah untuk T2, yaitu sebesar A1 yang sebesar 327. Nilai-nilai berikutnya adalah pada kolom 4 ini. Perhitungannya dapat dibantu oleh Excel dengan fasilitas yang demikian. Data analisisnya, isikan DF atau damping factor itu dengan 1 minus alpha. Pada kasus ini, karena speed of decline atau alpha sebesar 0,2, maka nilai damping faktornya adalah 0,8. Selanjutnya adalah proses hitung mendapatkan MAD dan MSI. Ini dimulai dengan menghitung error yang merupakan selisih antara nilai aktual pada kolom 2 dan nilai perakiraan pada kolom 4 yang disajikan pada kolom 5 ini. Langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai absolut dari ET agar dapat dihitung MAD-nya. Dilanjutkan dengan menghitung ET pangkat 2 untuk mendapatkan nilai MSI. Perhatian bahwa data yang dilibatkan dalam penghitungan MAD dan MSI akan disesuaikan dengan yang dipakai pada metode moving average, karena akan dilakukan perbandingan kedua metode smoothingnya. Jadi, ini bukan MAD dan MSI yang sesungguhnya dari metode eksponensial, melainkan MAD dan MSI yang relevan untuk dibandingkan dengan MAD dan MSI pada metode moving average. Jumlahkan nilai-nilai yang relevan pada kolom 6 ini, kemudian hitung rata-ratanya, sehingga diperoleh nilai MAD-nya adalah 29,3447. Lebih besar daripada MAD dari metode moving average yang 10,711. Kemudian jumlahkan nilai kolom 7 yang relevan tadi, lantas hitung rata-ratanya sehingga diperoleh MSI-nya adalah 1046,9629. Lebih besar daripada MSI dari metode moving average yang 169,8519. Jadi pada kasus soal ini, kedua ukuran bagusnya model menunjukkan bahwa metode moving average adalah lebih baik daripada metode eksponensial. Sehingga nanti kita akan menggunakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Karena metode moving average adalah lebih baik, maka perakiraan untuk Juni 2021 adalah menggunakan metode moving average yang tadi sudah diperoleh nilainya sebesar 431,6667. Kita lanjutkan. Soal 6. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis soalnya. Hasil ratio to moving average dimulai pada Juli 2010. Silahkan lihat bagian kedua dari tabel. Dan berakhir pada Juni 2014, sesuai yang terlihat pada akhir dari bagian atas tabel. Sebagai hasil ratio to moving average 6 bulanan, maka ini berarti datanya berawal pada Januari 2010 dan berakhir pada Desember 2014. Sehubungan dengan tren waktu, diasumsikan bahwa nilai T sebesar 1 adalah untuk Januari 2010. Permintaan soal,
Yang pertama adalah menyusun indeks musiman bulanan. Kedua, menginterpretasikan hasil indeks musimannya. Dan ketiga, membuat perakiraan berdasarkan tren dan indeks musimannya. Mari kita jawab. Jawaban pertanyaan A, yaitu menyusun indeks musiman. Disajikan lagi data dari soal yang berupa susunan ratio to moving average dalam bentuk tahunan dan bulanan. Berdasarkan data tersebut, dihitung rata-rata bulanannya ini. Kita periksa apakah jumlah mereka adalah 12, jumlah yang seharusnya dimiliki oleh indeks selama 12 bulan. Ternyata jumlahnya bukan 12, sehingga indeks musimannya akan diperoleh dengan mengenakan faktor pengali ini pada rata-rata tersebut, sehingga kelak jumlah mereka pasti akan 12. Sehingga inilah jawaban indeks musiman yang diperoleh, yang diminta oleh soal. Selanjutnya jawaban pertanyaan B. Memberi interpretasi atas indeks musiman bulan Mei dan bulan November. Untuk yang bulan Mei, berarti bahwa pada umumnya nilai return bulan Mei adalah 101,395% dibandingkan dengan rata-rata bulanannya. Jadi nilainya hampir sama dengan rata-rata bulanannya. Tentu saja sama sekali tidak dapat diartikan kurang lebih sama dengan berbagai bulan lainnya, karena mereka berfluktuasi dari bulan ke bulan. Untuk interpretasi indeks musiman bulan November, berarti bahwa pada umumnya nilai return bulan November adalah 105,466% dibandingkan dengan rata-rata bulanannya. Jadi nilainya 5,466% lebih tinggi daripada rata-rata bulanannya. Perhatikan bahwa nilainya bersifat rata-rata sepanjang waktu, sehingga tidak berarti setiap bulan November nilainya pasti 5,466% lebih tinggi daripada bulan-bulan lainnya, karena mereka berfluktuasi dari bulan ke bulan. Bahkan dapat terlihat bahwa pernah di bulan April misalnya, nilai rasionya lebih dari 1,1 atau lebih dari 110%. Sementara pada umumnya bulan itu nilainya di sekitar atau lebih rendah daripada 1. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jawaban pertanyaan C, yaitu menyusun perakiraan bulanan untuk 3 bulan pertama 2015 menggunakan tren dan indeks musiman. Dipersiapkan dahulu persamaan trennya yang didasarkan atas data yang deseasonalized. Dengan T sama dengan 1 untuk Januari 2010. Jawaban akan lebih mudah bila dilakukan secara tabulair, dimulai dengan waktu-waktu yang akan dilakukan perakiraannya. Kemudian diisi nilai-nilai T yang relevan untuk periode perakiraan. Dengan T sama dengan 1 untuk 2010.1, maka untuk 2015.1 mestinya adalah 61. Dan seterusnya diperoleh nilai T sebesar 62 dan 63. Selanjutnya masukkan nilai T tersebut ke dalam persamaan trennya ini, maka dihitung hasilnya di kolom 3 ini. Kemudian kita panggil nilai-nilai indeks musiman 3 bulan yang dimaksud ini. Sesuai dengan asumsi perilaku komponen runtunan waktu, bahwa komponennya bersifat multiplikatif, dapat dinyatakan bahwa perakiraannya adalah perkalian mereka secara demikian ini.
Indeks musiman pengalinya tidak dibagi dengan 100 karena nilainya tidak dalam skala ratusan. Jadi nilai-nilai perakiraannya adalah demikian ini. Demikianlah sejumlah soal jawab untuk topik yang pernah menjadi soal ujian akhir semester di FEB UI pada mata kuliah statistika lanjutan. Semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu.